Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaifahlukum? Bi khairin alhamdulillah. Kaifa asbahtum? Asbahna ala fitratil Islam. Taib. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tentunya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita berlimpah-limpah kenikmatan. Di antaranya nikmat sehat ya. Terus teman-teman juga dimudahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Maka dari itu kita harus bersyukur kepada Allah dengan cara menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Pahimtum? Pahimna insya Allah. Taib. Pada hari ini insya Allah Ustadz Aris akan menyampaikan ilmu kepada teman-teman. Namun sebelum itu Ustadz Aris ingin tahu dulu kira-kira teman-teman adabnya sudah baik belum ya? Ista'iddu labaik. Ista'iddu labaik. Taib. Untuk menambah keberkahan, mari kita sama-sama buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Taib. Ustadz, kira-kira Ustadz Aris mau cerita apa sih? Ustadz Aris akan berkisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Sudah tahu belum Nabi Ibrahim? Pasti teman-teman pernah mendengarnya. Bagaimana Nabi Ibrahim ya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Bagaimana Nabi Ibrahim dengan kekuatannya, dengan kesungguhannya bisa melawan Raja Namrud yang zalim. Tapi hari ini Ustadz Aris akan berkisah tentang Nabi Ibrahim yang berdakwah pada kaumnya. Taib. Pertama adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdua dengan ayahnya. Pada saat itu ayahnya Nabi Ibrahim adalah seorang pembuat patung. Ya, dia selalu membuat patung yang terbuat dari kayu. Ya, setelah dia membuat patung lalu dia jual ke masyarakat. Untuk apa Ustadz patungnya? Untuk disembah. Disembah sama ayahnya, disembah sama orang-orang yang membeli patung. Nah, pada saat itu Nabi Ibrahim masih kecil nak. Jadi dia tidak tahu maksud ayahnya menjual patung, membuat patung. Nah, singkat cerita, Nabi Ibrahim alaihissalam beranjak dewasa. Dan ketika itu Nabi Ibrahim mulai berpikir, kenapa ayahnya membuat patung setiap hari lalu menjualnya ke rakyat-rakyat yang ada di situ. Nah, terus Nabi Ibrahim bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayahku, untuk apa patung-patung yang engkau buat ini? Engkau membuat berbagai macam patung ya. Muka-mukanya berbeda, bentuknya berbeda." Lalu apa kata ayahnya? "Wahai anakku, sesungguhnya ini adalah Tuhan-Tuhan kita. Jadi Dialah yang memberi rezeki kepada kita. Dialah yang memberi keselamatan kepada kita." Lalu Nabi Ibrahim bertanya lagi kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya patung-patung yang engkau buat ini tidak memberi manfaat kepada kita. Sedangkan engkau yang membuat, kenapa engkau yang menyembah?" Lalu pada saat itu ayahnya marah kepada Ibrahim. "Hai Ibrahim, jangan engkau hinakan Tuhan-Tuhan kita. Kalau misalkan engkau selalu menghina Tuhan-Tuhan kita, maka pergilah dari rumah. Jangan engkau menemui aku lagi." Sampai seperti itu ayahnya marah kepada Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim bertanya tentang patung-patung yang disembah. Nah, pada saat itu Nabi Ibrahim pun dengan izin Allah mendapatkan petunjuk, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. Nabi Ibrahim terus mendakwahi ayahnya ya. Tentunya dengan lemah lembut, tidak menyinggung perasaannya ya. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim sayang kepada ayahnya, ingin ayahnya selamat dunia akhirat. Selain itu, Nabi Ibrahim pun berdakwah kepada kaum-kaum yang lain. Seperti berdakwah kepada kaum Babylon. Nah, Nabi Ibrahim itu datang kepada kaum Babylon. Pada saat itu kaum Babylon sedang menyembah patung. Dan pada saat itu Nabi Ibrahim menyeru kepada mereka, "Wahai kaum Babylon, janganlah kalian menyembah patung. Sesungguhnya
patung yang kalian sembah itu tidak ada manfaatnya, tidak memberi manfaat kepada kalian. Jangan sampai disembah. Nah, kira-kira kalau sekarang masih ada nggak ya yang menyembah patung? Banyak. Ada yang menyembah patung yang terbuat dari emas, yang terbuat dari perak, yang terbuat dari batu, yang terbuat dari kayu, dan lain-lain. Patungnya juga beraneka ragam. Jadi penyembah patung itu dari sejak zamannya Nabi Ibrahim itu sudah ada. Ya, Ustadz, kenapa sih mereka menyembah patung? Karena mereka bukan orang Muslim, mereka tidak tahu dengan Islam, ya. Maka dari itu pada saat itu Nabi Ibrahim berdakwah kepada mereka agar mereka meninggalkan perbuatannya dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Selain Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaum Babylon, Nabi Ibrahim juga berdakwah kepada kaum Hiran. Ustadz, kaum Hiran itu apa sih? Kaum Hiran itu adalah orang-orang yang suka menyembah bulan, menyembah bintang, menyembah matahari. Emang ada ya yang suka menyembah matahari? Ada. Kalau sekarang ada nggak Ustadz? Ada. Sampai sekarang masih ada orang-orang yang menyembah matahari. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di surat Fussilat ayat ke-37, janganlah kalian menyembah bintang-bintang, janganlah kalian menyembah bulan dan segala ciptaan Allah. Sesungguhnya hanya Allah lah yang wajib disembah. Nah, Allah sudah memperingatkan, tapi pada saat itu kaum Hiran masih menyembah. Menyembah apa? Menyembah bintang, menyembah bulan. Lalu Nabi Ibrahim pun berdakwah, wahai kaum Hiran, janganlah engkau menyembah bintang, bulan, matahari dan sebagainya. Sesungguhnya seluruh alam semesta ini Allah yang menciptakan. Jadi mereka semua adalah makhluk Allah. Janganlah kalian sembah. Yang harus kalian sembah itu adalah Allah yang menciptakan mereka. Ya, Nabi Ibrahim dengan sepenuh hati berdakwah kepada kaum Hiran, kepada kaum Babylon, berdakwah kepada ayahnya sendiri. Masya Allah. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah bagaimana teguhnya semangatnya Nabi Ibrahim dalam berdakwah atau menyampaikan kebaikan. Ya, bagaimana adab seorang anak, ya, Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Pada saat itu ayahnya masih kafir. Dia menyembah patung, tapi Nabi Ibrahim terus saja berdakwah kepada ayahnya dengan lemah lembut. Artinya apa? Meskipun ayahnya Nabi Ibrahim itu seorang kafir, tidak menyembah Allah, tapi Nabi Ibrahim tetap menghormatinya, menghargainya. Nah, ini adalah bagian dari adab anak kepada orang tua. Jangan sampai teman-teman menyakiti hati orang tua, ya. Kalau bisa teman-teman berbakti kepada orang tua, melaksanakan amal soleh di rumah, bisa memijat ayah dan bunda, bisa membantu ayah dan bunda beres-beres, ya, bisa menyiapkan air untuk ayah dan bunda ketika mereka setelah bekerja atau beraktivitas. Nah, itu adalah ciri anak-anak yang soleh dan soleha. Pahimna insya Allah. Dan tentunya kita juga harus mengambil pelajaran dari dakwahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu semangat dalam menyampaikan kebaikan. Berarti teman-teman juga harus semangat dalam melaksanakan amal soleh di rumah. Ya, banyak sekali amal soleh yang bisa teman-teman lakukan di rumah. Ya, taib. Mungkin itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Semoga bermanfaat, dan untuk menambah keberkahan, mari kita sama-sama tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillah. Sama-sama kita beristighfar, astagfirullah, 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 dan dilanjut dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Ustadz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.